Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Helmin Septining Sigulo dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 2892450138. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi logistik dengan topik pembahasan yaitu perencanaan dan isu logistik. Nah, video presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen logistik dengan dosen pengampu, dosen Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP SEMM. Nah, baik langsung saja pada materinya, yaitu pengertian tol laut. Tol laut yaitu konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia, dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Nah, pada awalnya konsep tol laut ini adalah pendulum Nusantara yaitu ada 6 pelabuhan. Yaitu yang pertama ada Belawan, Batam, Tanjung Priok, Makassar, dan Sorong. Inilah yang berperan sebagai hubungan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. Nah, 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain yang di sekitarnya, dengan tujuan untuk mengurangi biaya logistik. Nah, di sini ada lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama, Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Kedua, Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Ketiga, Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Keempat, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Berikutnya, ada Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan. Dan terakhir ada Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan. Dan di sini inilah lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan koridor ekonomi Indonesia. Lanjut, di sini ada pemerintahan Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau Sisloknas dan Mateplan percepatan perencanaan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia atau MP3L yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik. Nah, di sini ada beberapa tantangan dan strategi dalam mewujudkan tol laut dan negara Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, yang pertama di sini ada fokus dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia. Misalnya, keamanan dari perompak dan penyelundupan barang terlarang. Nah, inilah tantangan yang pertama. Yang kedua yaitu memperluas jangkauan diplomasi ke area Asia Timur dan Pasifik. Yang ketiga di sini ada membentuk kekuatan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di Asia Timur. Lanjut, di sini ada langkah-langkah strategis mendukung tol laut di Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja pelabuhan, di mana memperbarui fasilitas peralatan dan menyederhanakan birokrasi agar distribusi barang lebih cepat dan efisien. Dan yang kedua ada meningkatkan arus balik atau backhaul, di mana ini adalah membangun industri di Indonesia Timur agar ada barang yang dikirim ke wilayah barat. Selanjutnya ada mengurangi perantara, yaitu menghapus perantara yang tidak diperlukan untuk menekan biaya distribusi. Lanjut ada keempat yaitu membangun infrastruktur pendukung.
Membangun pabrik, transportasi, perumahan, listrik, air bersih, pendidikan, dan fasilitas kesehatan di Indonesia Timur. Nah, ini adalah beberapa langkah strategis untuk mendukung tol laut di Indonesia. Ada 4 ya. Berikutnya ada perbaikan kinerja pelabuhan. Nah, perencanaan yang matang untuk mendukung pengembangan jangka panjang pelabuhan. Yang kedua, penyediaan lahan dan fasilitas yang memadai sesuai kebutuhan saat ini dan masa depan. Ketiga, ada peningkatan kapasitas transportasi dari pelabuhan ke konsumen. Dan yang keempat, ada kerjasama dengan pihak pihak swasta dalam pengelolaan fasilitas pelabuhan. Kelima, ada efisiensi operasional dan perizinan agar proses bongkar muat lebih cepat. Berikutnya ada digitalisasi pembayaran dan administrasi untuk mempercepat layanan. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Lanjut di sini ada efisiensi fasilitas. Yang pertama, pembangunan pusat logistik berikat atau PLB. PLB ini adalah kawasan pergudangan multifungsi untuk menyimpan barang impor maupun domestik dengan fasilitas penangguhan biaya masuk dan pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan distribusi barang. Kedua, mengurangi perantara dalam rantai logistik. Ketiga, di sini ada mendekatkan gudang dengan kawasan industri. Dengan manfaat pembangunan pusat logistik berikat ini yaitu yang pertama, mempercepat proses impor bahan baku, menghemat devisa dan biaya logistik, mengurangi ketergantungan impor melalui negara lain, mendukung IKM melalui kemudahan bahan baku, serta yang terakhir yaitu memperpendek waktu pengiriman atau lead time. Contohnya, contoh lokasi PLB ini ada di sini, ada Cakung, Balikpapan, Cibitung, Karawang, Cikarang, Denpasar, dan Merak. Yang kedua yaitu ada integrasi pelabuhan dan kawasan industri, di mana ini meningkatkan konektivitas pelabuhan industri dan transportasi. Kedua, menyediakan fasilitas pendukung listrik, air bersih, dan logistik, pendidikan, pemukiman. Terakhir, mendukung kelancaran distribusi dan penyimpanan barang. Dan yang terakhir ada di sini menjadikan Tanjung Priok sebagai hubungan Asia Tenggara, di mana Tanjung Priok sebagai pusat distribusi nasional dan regional. Kedua, mengurangi ketergantungan pada pelabuhan luar negeri. Ketiga, meningkatkan fasilitas dan teknologi bongkar muat. Dan berikutnya ada di sini menyederhanakan birokrasi pelabuhan. Berikutnya lagi ada meningkatkan akses transportasi dari pelabuhan ke tujuan terakhir. Nah, masuk pada efisiensi transportasi. Sektor transportasi menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Karena itu kita perlu memahami isu-isu transportasi dan peluang untuk mengefisiensikannya. Nah, isu biaya transportasi di Indonesia sendiri meliputi poin-poin berikut. Ada di sini yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh modal transportasi, sehingga kondisi sarana transportasi tidak seluruh baik. Berikutnya ada kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Berikutnya lagi di sini belum ada belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Berikutnya lagi tidak meratanya pembangunan sehingga pengangkutan barang antar lokasi tidak selalu maksimal. Berikutnya kontur jalan yang tidak rata dan perilaku pengemudi yang buruk mendorong.
Berikutnya, pemakaian bahan bakar berlebihan. Tidak banyak pengemudi di Indonesia memenuhi standar pengemudi internasional. Berikutnya di sini ada perilaku premanisme selama perjalanan. Isu biaya transportasi di Indonesia disebabkan oleh yang pertama, meningkatnya biaya investasi untuk seluruh modal transportasi. Yang kedua, meningkatnya biaya operasional transportasi sebagai dampak dari kemacetan dan infrastruktur yang kurang memadai. Dan terakhir di sini ada belum adanya standarisasi baku dalam menentukan tarif transportasi. Nah, inilah beberapa isu biaya transportasi dan eh, apa sektor transportasi yang menyumbang biaya yang cukup tebal terhadap biaya total logistik. Sekarang masuk pada perbandingan transportasi sendiri vs outsource. Keuntungan outsource tidak perlu investasi armada. Yang kedua, tidak perlu merekrut atau melatih pengemudi. Ketiga, tidak perlu menyimpan persediaan suku cadang. Berikutnya, penyediaan jasa umumnya memiliki sumber daya manusia dan jaringan yang lebih baik. Sedangkan kelemahan outsourcer ini adalah jadwal pengiriman kurang fleksibel, pengiriman mendesak, bergantung pada kinerja penyediaan jasa. Berikutnya lagi, kontrol perusahaan terhadap operasional lebih terbatas. Lanjut, di sini ada pelayanan dan jasa logistik. Di sini ada pengiriman domestik, yaitu pengiriman dalam negeri dengan pelayanan pengiriman untuk ketibaan di hari yang sama dengan pengiriman. Kedua, pengiriman pada malam hari untuk ketibaan keesokan harinya. Ketiga, pengiriman hari libur atau hari raya. Pengiriman biaya ekonomis, namun waktu pengiriman lebih lama untuk pengiriman yang tidak mendesak. Nah, di sini ada jenis-jenis pengirimannya. Yang kedua di sini ada pengiriman internasional, di mana paket dokumen barang diantar ke seluruh negara. Pengiriman disesuaikan dengan jadwal penerbangan pesawat komersial rute internasional, sehingga pengiriman terjamin dan fleksibel. Jasa konsultasi bea cukai dan perdagangan. Di sini ada membantu kelancaran proses kepabeanan, analisis kebijakan tarif dan asuransi barang, mengidentifikasi serta mengelola risiko perdagangan, serta mengoptimalkan pengendalian internal dan kepatuhan. Layanan logistik, yaitu pengembalian dan pengiriman barang dari pelabuhan atau bandaran ke konsumen. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan kepabeanan pemerintah. Ketiga, layanan klaim asuransi yang cepat. Terakhir, yaitu pelayanan dalam bahasa lokal dan nilai tukar yang kompetitif. Dan terakhir di sini ada penyewaan fasilitas. Penyewaan kontainer berkualitas untuk efisiensi biaya. Penyewaan gudang dan modal transportasi. Inilah beberapa pelayanan dan jasa logistik yang digunakan dalam eh, pengiriman, baik itu pengiriman domestik maupun pengiriman internasional. Di sini adalah layanan pengemasan barang kiriman. Standarisasi prosedur pengamanan barang yang tinggi bagi barang cair. Kedua, memberikan berbagai layanan untuk desain pengemasan. Ketiga, di sini ada standar keamanan penyimpanan barang termasuk barang yang butuh penanganan dan kemasan khusus barang-barang berbahaya. Kontak manufaktur. Di sini ada kontak manufaktur, di mana kontak manufaktur ini yaitu kerjasama antar jasa logistik dan perusahaan manufaktur untuk menekan biaya kirim perusahaan manufaktur, namun dengan tetap menyediakan pelayanan yang baik. Contohnya di sini dibuat pengiriman barang mentah yang didatangkan ke negara tertentu, khususnya untuk diproduksi. Setelah menjadi barang jadi, dikirim lagi ke pelabuhan untuk diekspor. Berikutnya ada merging in transit, kondisi yang menyatukan berbagai macam
barang dari beberapa pemasok atau beberapa gudang, beberapa pusat produksi dan lain. Lalu setelah itu digabungkan menurut kebutuhan tiap konsumen. Berikutnya ada retur atau reversal logistik, di mana perencanaan pelayanan pengambilan barang dari konsumen kepada produsen untuk kebutuhan perbaikan, penggantian barang atau komponennya, atau didaur ulang. Layanan ini mencakup sistem transportasi dan pelayanan keluhan pelanggan. Berikutnya, visibilitas pengiriman. Dengan teknologi informasi, pelanggan dapat mengecek sendiri status lokasi terkini barang yang dikirimnya. Di sini ada pedoman dan syarat umum pengiriman barang. Di sini ada bukti pengiriman menjadi perjanjian resmi antara pengirim dan penyedia jasa. Kedua, di sini pengiriman wajib memberikan data dan informasi barang yang benar. Berikutnya, dilarang mengirim barang yang berbahaya atau terlarang. Berat dan volume barang dihitung sesuai ketentuan penyediaan jasa. Berikutnya, modal transportasi ditentukan oleh penyedia jasa logistik. Dan yang terakhir, di sini risiko kerusakan atau kehilangan barang ditanggung melalui asuransi. Dan di sini ada saran untuk kelancaran logistik, yaitu bersikap jujur dan menghindari penyuapan, menjalin kerjasama dan saling percaya, memahami aturan perizinan dan pengemasan barang, serta memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Nah, di sini ada kesimpulannya, di mana manajemen logistik yang efektif berperan penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang dan menekankan biaya operasional. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kinerja pelabuhan, pengembangan infrastruktur, efisiensi transportasi, penggunaan layanan logistik yang tepat, serta penerapan prosedur pengiriman yang sesuai. Nah, dengan sistem logistik yang terintegrasi, biaya logistik dapat ditekan, proses distribusi menjadi lebih cepat, dan daya saing perusahaan maupun perekonomian Indonesia dapat meningkat. Nah, demikianlah materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, kesilapan saya dalam menyampaikan materi ini, saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.